Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Selamat malam semuanya, sobat trader dan investor media stok Indonesia. Malam ini tanggal 4 September untuk 4 September 2023 saya akan mencoba menganalisa saham-saham yang berusaha melanjutkan kenaikan ataupun rebound ataupun melanjutkan penurunan. Baik, tanpa berlama-lama saya akan mencoba menganalisa saham-saham yang jadi pantauan saya. Yang pertama yang jadi pantauan saya yaitu saham WIDI ya teman-teman, Widian Jaya Krenindo Tbk. Nah, untuk posisi saham WIDI ini posisinya sudah posisi membentuk uptrend ya teman-teman. Dilihat dari mana? Dilihat dari sini, dari puncak ke lembah itu semakin tinggi ya. Dari dari lembah puncak, lembah puncak dan semakin tinggi. Ini udah dikatakan posisinya uptrend ataupun naik atau mengalami kenaikan berhari-hari ya teman-teman. Di volumenya juga tampak di sini ada beberapa volume tinggi ya. Terus MACD-nya juga selalu di atas garis 0. Untuk membelinya sebenarnya udah terlalu mahal stokastiknya. Sebaiknya di awal itu kita harusnya antri dulu ya teman-teman. Antri terus bisa kita beli ya. Karena di sini udah posisinya pas posisi tanggal ini 4 Agustus sama di tanggal 30 Agustus sudah jebol resisten ya teman-teman. Ternyata udah jebol resisten di 220 lebih, jadi kemungkinan dia melanjutkan kenaikan. Jika melanjutkan kenaikan terus karena ini saham IPO, targetnya itu di 274, 280 dan 290. Ini untuk WIDI ya, seperti itu. Kemudian saham selanjutnya yang jadi pantauan saya yaitu HJJ ya teman-teman. Nah, HJJ sendiri posisi dia posisi saham baru, tetapi beberapa waktu ini posisi sideways lama ya. Tapi dia udah jebol resisten di sini ya di 166. Kemudian besok targetnya karena ini saham baru IPO berarti targetnya di 170, 170, 175 dan 180. Ini untuk HAJJ. Untuk membeli sebenarnya udah terlalu mahal ya teman-teman. Kalau udah terlalu mahal sebaiknya kita antri ya. Tetapi karena di sini udah golden cross, kita wajib bisa pantau ya targetnya tadi. Itu untuk HJJ. Oke, saham selanjutnya yaitu King ya. King ini juga saham baru, Hopman Klinindo Tbk ya. Ini posisinya kalau posisi lamanya ini posisi saham downtrend ya. Di sini karena puncak sama lembah semakin turun ya. Puncak sama lembah semakin turun. Jadi kita wajib pantau keras ya. Tidak boleh dengan hold lama-lama ya. Untuk HJJ sendiri targetnya karena ini saham baru kemarin hampir arah berarti targetnya di 151, 155 dan terakhir 160. Itu untuk King ya teman-teman. Oke, saham selanjutnya yang jadi pantauan saya itu Hebat. Nah, untuk saham Hebat juga posisinya ini juga posisi rawan ya, rawan bantingan karena ini saham baru IPO, posisi dia juga udah turun dalam. Nah, bagi teman-teman yang mau ngambil silakan, tapi hati-hati. Untuk target Hebat yaitu di 61 dan 63 ya. Kalau saya di 61 dan 63 ya, seperti ini. Jika ini jebol ada kemungkinan dia tembus juga ke area sini ke 72. Seperti itu untuk Hebat ya. Kemudian selanjutnya saham yang jadi pantauan saya yaitu MEN. Nah, untuk MEN sendiri posisinya juga udah uptrend ya teman-teman. Di sini resisten tertingginya jebol ternyata ya teman-teman di tanggal ini 18 Agustus
ya. Ini 18 Agustus jebol di sini, resisten di sini di tanggal ini ya, di tanggal 14 Agustus seperti itu. Jadi posisinya uptrend. Untuk main ini targetnya, karena ini saham gorengan. Kenapa bisa disebut gorengan? Karena kayak membentuk seperti ini posisinya udah digoreng sama bandar ya. Jadi hati-hati. Kalau saham yang banyak gapnya itu biasanya rata-rata saham gorengan. Untuk target main itu di 101, 104 dan 108 seperti itu. Ini untuk saham fast trade. Kemudian saham untuk ODT atau ini ya, one day trading ya. Saham yang pertama yaitu DMMX ya. Nah, ini untuk DMMX sendiri posisinya juga posisi downtrend lama ya teman-teman ya. Dari bulan ini udah downtrend lama ternyata. Ya, teman-teman, dari bulan ini tuh 16 Februari 2021 terus naik tinggi sampai ini ya 3 September 2021 turun dalam sampai ke sini. Sampai sekarang ya. Jadi hati-hati, tapi kalau untuk harian atau one day trading layak kita pantau ya teman-teman ya. Harus target dia karena ini sahamnya hampir arah. Jadi untuk DMMX targetnya di 324, 330 dan terakhir R3-nya 360. Untuk belinya sebenarnya masih murah ya teman-teman, mahal menurut saya. Nggak terlalu mahal, tapi ya golongnya murah, bisa buat akad, tapi hati-hati karena ini saham gorengan ya teman-teman, seperti itu. Oke, selanjutnya yaitu MEDC atau Medco ya, Medco Energi Internasional Tbk. Nah, posisinya Medco ini kemarin hari Jumat ada volume besar ya teman-teman, terus disertai dengan ininya Golden Cross, ininya juga Golden Cross. Posisinya sebenarnya posisinya udah posisi mau uptrend ya. Posisinya udah mau uptrend. Kalau dia targetnya di sini itu tembus di 1400-an lebih, ada kemungkinan dia akan melanjutkan posisi swing ya untuk Medco. Untuk target sendiri, karena ini udah termasuk saham cepat, target saya MEDC di 1400, 1485 dan 1550 seperti itu ya. Kemudian saham selanjutnya yaitu BCIC, Bank Citras Indonesia Tbk. Nah, ini posisinya juga posisi saham gorengan ya teman-teman ya. Ini saham baru, ini saham gorengan. Jadi karena ini udah membentuk area swing, tapi harus hati-hati ya. Hati-hati, tapi posisinya di sini sebenarnya aman kok, masih di atas MACD. Untuk belinya udah terlalu mahal, sebaiknya kita antri. BCIC targetnya di 164, 170 dan 176 seperti itu. Oke, saham selanjutnya yaitu CPRO ya, Central Protina 5 Tbk. Nah, posisi CPRO juga riskan ya teman-teman, riskan karena awal mula dulu itu pernah digorengnya waktu 2021, goreng tinggi sampai ke hampir 100 lebih ya, 133, terus turun dalam sampai selama dari sini ya ke sini, dari 30 September sampai sekarang ya di 28 Agustus. Ternyata beberapa hari dia posisinya akan membentuk posisi swing, tapi belum yakin. Tapi di sini MACD-nya udah melewati garis nol, ada kemungkinan dia naik. Oke, target untuk CPRO di 67, 69 dan terakhir di 72 seperti itu. Oke, saham selanjutnya yaitu AKRA ya teman-teman, AKR Korporindo. Nah, ini posisinya juga enak ya. Kalau dari posisi jauh dia posisinya uptrend, artinya mungkin laporan keuangannya udah membaik ya teman-teman, dan beberapa hari udah jebol resisten di sini, dia akan breakout ke area sini ya seperti 1600. Untuk AKRA targetnya di 1540, 1585 dan 1620. Nah, untuk posisi swing dia udah bagus ya, beberapa hari volume juga udah naik, tetapi belinya udah terlalu tinggi, sebaiknya kita antri karena riskan akan turun seperti itu. Oke, saham untuk one day trading selanjutnya yaitu ELSA ya teman-teman. Nah, ini untuk ELSA ya. Untuk ELSA posisinya juga posisi uptrend, tetapi kemarin hari Jumat dia membentuk ada batang seperti ini, ada kemungkinan dia turun ya. Untuk turun, jika dia naik sebaiknya kita posisinya ELSA di 422, di 424 dan untuk R3 di 400
46 seperti itu ya. Untuk Elsa kita beli antri saja ya teman-teman, kalau ini saham melanjutkan kenaikan seperti itu. Oke, saham selanjutnya yaitu energi ya, energi Mega Persada Tbk. Nah, posisinya juga satu selama ya teman-teman, dia harus breakout di sini dulu baru kemudian ada uptrend, strong uptrend seperti itu. Untuk volumenya sebenarnya udah ada beberapa volumenya ya. Untuk belinya dia ini terlalu tinggi ya, seperti itu. Kalau udah terlalu tinggi sebaiknya kita antri seperti itu ya. Kemudian saham selanjutnya yaitu Cepin. Oh ya, maaf, untuk energi targetnya di 270 ya ya, di 200, bentar ya, NBG di 270, 278 dan 282 seperti itu ya teman-teman ya. Tuh.